Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astriani dengan NIM F551211087. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program sederhana menentukan nilai KKM. Jadi di sini saya sudah membuat program yaitu InMain yang berfungsi sebagai fungsi utama pada program ini. Kemudian nilai 50 adalah tipe data integer dengan nama variabel nilai. Kemudian 50 ini berfungsi sebagai tempat atau jumlah untuk menampung data. Jadi dia tidak bisa menampung data lebih dari 50. Kemudian CR nama adalah tipe data karakter yang nama variabelnya adalah nama. Dan 50 adalah jumlah tampungan yang bisa jumlah data yang bisa ia tampung, yaitu 50. Jadi dia tidak bisa menampung data lebih dari 50. Kemudian nama adalah tipe data integer dengan variabel nama, dan string stambuk adalah tipe data string yang variabelnya adalah stambuk. Kemudian Cout program sederhana menentukan nilai KKM adalah data yang akan muncul di layar depan. Jadi dia ini akan muncul di layar utama ketika kita merunning program ini. Kemudian Cout masukkan jumlah siswa adalah tipe data yang akan tampil pada layar depan. Kemudian in jumlah adalah data untuk menyimpan dan mengambil input jumlah. Kemudian kita lanjut pada for in A sama dengan 0, A kurang dari jumlah A plus plus. Nah, ini merupakan perulangan for yang mana menggunakan tipe data integer dengan nama variabel A yang diinisialisasikan dengan nilai 0. Kemudian A kurang dari jumlah ini adalah kondisi yang mana jumlah yang kita masukkan nantinya itu harus lebih dari 0, misalkan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi jumlah yang kita masukkan itu tidak boleh sama dengan 0 atau kurang dari 0. Apabila kita memasukkan tidak sesuai dengan kondisi, maka program akan berhenti. Kemudian A++ ini sebagai increment yang berfungsi menambah variabel sebanyak satu angka. Kemudian Cout masukkan nama siswa adalah data yang berfungsi menampilkan output masukkan nama siswa pada layar depan. Kemudian in nama berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan dan mengambil input dari nama. Kemudian Cout masukkan stambuk siswa berfungsi sebagai data yang akan ditampilkan pada layar depan atau output yang akan ditampilkan pada layar depan. Kemudian in stambuk berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan dan mengambil input dari stambuk. Kemudian Cout masukkan nilai siswa adalah data yang berfungsi menampilkan output masukkan nilai siswa. Jadi masukkan nilai siswa ini juga nantinya akan tampil pada layar depan. Kemudian in nilai berfungsi sebagai tempat atau data untuk menyimpan dan memanggil input dari nilai. Selanjutnya yaitu Cout tampilkan data berfungsi sebagai data untuk menampilkan output tampilkan data pada layar depan. Kemudian for in A sama dengan 0, A kurang dari jumlah A plus plus adalah perulangan for yang mana menggunakan tipe data integer dengan nama variabel A yang diinisialisasikan dengan nilai 0. Kemudian A kurang dari jumlah adalah kondisi di mana jumlah yang kita masukkan itu harus lebih dari 0. Jadi dia tidak boleh sama dengan 0 atau kurang dari 0. Karena jika tidak sesuai kondisi maka program akan berhenti. Kemudian A++ ini berfungsi sebagai increment yang menambah variabel sebanyak satu angka. Kemudian Cout nilai ini akan ditampilkan pada layar depan, yaitu kemudian nama
ini berfungsi untuk memanggil inputan nama yang sudah kita input sebelumnya, yaitu nama yang sudah kita input di sini, dimasukkan nama siswa. Jadi dia nanti dipanggil. Kemudian nilai ini juga, nilai A ini berfungsi untuk memanggil inputan nilai yang sudah kita input sebelumnya, yaitu pada ini, inputan masukkan nilai siswa. Jadi misalnya kita sudah memasukkan nilai siswanya misalkan 50, jadi nanti dia dipanggil di sini di nilai A. Kemudian for in A sama dengan 0, A kurang dari jumlah A++, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu perulangan for dengan tipe data integer. Kemudian selanjutnya kita masuk pada if nilai kurang dari atau sama dengan 50 adalah kondisi di mana apabila nilai siswa kurang dari 50 atau sama dengan 50, jika kondisinya bernilai benar, maka pernyataan yang akan dilaksanakan yaitu KKM siswa tergolong rendah. Jadi jika nilainya kurang dari atau sama dengan 50, maka KKM-nya tergolong rendah. Tetapi apabila kondisinya bernilai salah, maka kondisi kedua akan diperiksa, yang mana kondisinya apabila nilainya lebih dari 50 dan kurang dari atau sama dengan 65. Apabila kondisinya bernilai benar, maka pernyataan yang akan dijalankan yaitu KKM siswa tergolong standar. Jadi jika nilainya lebih dari 50 dan kurang dari atau sama dengan 65, maka dia termasuk KKM siswa tergolong standar. Tapi apabila kondisinya bernilai salah atau false, maka kondisi ketiga akan diperiksa, yang mana pada kondisi ketiga apabila nilainya lebih dari 65 dan atau nilainya kurang dari atau sama dengan 87, jika kondisinya bernilai benar, maka pernyataan yang akan dilaksanakan yaitu KKM siswa tergolong tinggi. Jadi di mana apabila nilainya itu lebih dari 65 atau kurang dari atau sama dengan 87, maka KKM-nya termasuk tergolong tinggi. Tetapi apabila kondisinya bernilai salah, maka kondisi terakhir akan diperiksa, yaitu KKM siswa tergolong sempurna. Kemudian terakhir yaitu ada sistem pause yang berfungsi untuk memberhentikan program sejenak. Nah, jadi sudah selesai. Itulah tadi sedikit penjelasan saya mengenai program sederhana yang saya buat, yaitu menentukan nilai KKM siswa. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.